Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Rabu 18 Januari 2023 bersama saya Fauzi Sanjabir. Dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara memeriksa 71 orang dalam kerusuhan karyawan pabrik smelter nikel PT Gonbuster Nickel Industry. Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Sulteng, Kombes Didik Supranoto, pada Senin 16 Januari 2023. Ia juga mengatakan dari 71 orang tersebut, 33 diantaranya sudah menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian setempat. Dari hasil pemeriksaan kami, 17 orang sudah terbukti melakukan perusakan dan pembakaran dan 16 lainnya tidak terbukti, kata dia melalui pesan. Sebenarnya bagaimana kronologi kerusuhan Morowali dan apakah akar persoalannya? Apakah ini dampak dari kebijakan pemerintah soal liberalisasi sumber daya alam? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Fajar, analis senior Pusat Kajian dan Analisis Data PKAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fauzi. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, Bung Fajar. Alhamdulillah sehat. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat, Bung Fajar. Bung Fajar, terkait dengan kerusuhan di Morowali akibat bentrok antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing TKA di PT GNI yang menyebabkan 3 pekerja tewas. 2 orang diantaranya pekerja Indonesia dan 1 orang tenaga kerja asing pada Sabtu malam kemarin. Yang ini jelas memprihatinkan, Bung Fajar. Bagaimana kronologinya, Bung Fajar, menurut Anda? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Merespon pertanyaan tadi, saya kira kalau ditanya tentang kronologi, sebenarnya eh, menurut saya ini adalah sebuah proses akumulasi ya, akumulasi sejumlah persoalan yang dialami oleh PT Gunbuster Nickel Industry ini. Eh, Artinya itu bukanlah suatu yang baru apa namanya eh, kejadian kemarin itu eh, masalahnya, tapi ada sejumlah masalah yang mungkin sudah lama eh, dipandang sebagai sebuah masalah, tapi tidak segera diselesaikan atau mendapatkan respon yang memadai dari pihak manajemen GNI sendiri gitu ya. Jadi misalkan eh, kalau melihat atau dilihat perspektif dari berbagai stakeholders yang lain, misalkan dari pemerintah daerah, ya, kemudian juga dari tokoh-tokoh masyarakat. Sebenarnya PT GNI ini beroperasi, tapi kemudian ada sejumlah persoalan yang sebenarnya itu sudah berulang kali diberikan masukan ya, bahkan kemudian juga mendapatkan teguran dan seterusnya. Kaitannya misalkan dengan pola perekrutan tenaga kerja gitu ya. Kemudian penerapan standar keselamatan kesehatan kerja atau K3 ya. Kemudian penggunaan alat pelindung diri atau APD ya. Dan eh, permasalahan terkait dengan upah ya, pengupahan. Jadi ini sebenarnya bukan permasalahan yang berdiri sendiri, tapi ini sebuah proses akumulasi yang sejumlah permasalahan yang memang sudah menjadi perhatian dari banyak pihak. Dan kemudian dari akumulasi-akumulasi itu eh, semakin memuncak dengan adanya kemarin peristiwa meninggalnya 2 orang pekerja ya, termasuk salah satunya adalah yang kita kenal sebagai selebgram kemarin ya, namanya Nirwana Sele atau siapa itu kemarin itu ya. Nah, itu yang kemudian membuat para pekerja tadi merasa bahwa perusahaan ini tidak serius memperhatikan beberapa aspek, khususnya adalah aspek keamanan dan kesehatan kerja atau K3 ya. Belum lagi tadi saya katakan ada sejumlah persoalan yang lain, yang misalkan berkenaan dengan pengupahan, ya, standar pengupahan yang kalau dari informasi-informasi yang ada, upah untuk pekerja di GNI ini
yang paling rendah sekitar 3,6 juta rupiah per bulan ya, yang itu dipandang upah yang cukup rendah untuk sebuah industri pertambangan ya, industri pengolahan hasil pertambangan yang eh, menghasilkan profit yang atau menghasilkan eh, keuntungan yang nilainya juga triliunan rupiah gitu, sehingga itu yang terus kemudian menjadi sorotan para pekerja. Dan dari apa namanya, dari pemicu yang terakhir tadi, yaitu adalah meninggalnya dua orang tenaga kerja ya, atau mengalami kecelakaan kerja tadi, kemudian membuat para pekerja tadi bergerak ya, bergerak untuk apa? Untuk kemudian menekan kembali kepada manajemen agar kemudian meningkatkan standar K3 atau keselamatan kesehatan kerja tadi itu, termasuk juga sekaligus menuntut agar dilakukan perbaikan terhadap standar pengupahan dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian berujung kepada peristiwa hari Sabtu kemarin ya, di mana kemudian pekerja yang bersiap untuk menjalankan aksi ya, untuk menuntut kepada perusahaan ya, manajemen dalam hal ini, kemudian bentrok dengan tenaga kerja asing, dalam ini tenaga kerja dari China. Dan ini saya kira apa namanya, kemudian menemukan momentumnya ya, di mana pekerja-pekerja apa tenaga kerja Indonesia itu mungkin ya sebagian sudah memendam kekecewaan gitu ya, atau eh, apa, tidak bersimpatik dengan tenaga kerja asing khususnya dari China tadi itu, sehingga dengan sedikit letupan itu kemudian terjadilah peristiwa yang kemarin sama-sama kita ketahui. Jadi yang harus perhatian kita adalah peristiwa kemarin itu bukanlah suatu peristiwa yang ya hanya hari itu, tapi ini adalah sebuah proses akumulatif di mana ada banyak hal yang sebenarnya terjadi sebelumnya, rangkaian peristiwanya ya, termasuk tadi mulai dari pola perekrutan tenaga kerja, kemudian penerapan K3 yang mungkin oleh banyak pihak dipandang belum memenuhi aturan ya, kemudian penggunaan alat pelindung diri atau APD yang juga tidak terlalu ditekankan ya, kemudian adanya eh, tuduhan pemotongan-pemotongan upah di luar ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerjaan, sehingga itu semua yang kemudian menjadi terakumulasi menjadi kekecewaan-kekecewaan yang pada akhirnya dengan sedikit apa namanya disulut satu isu, maka itu menjadi sebuah konflik yang manifest gitu. Itu saya kira yang apa namanya menjadi kronologi. Ya, kita jangan terjebak hanya melihat peristiwa kemarin ya, pembakaran itu atau kerusuhan yang hari Sabtu, tapi kita harus juga melihat, menengok ke belakang, bahwa memang PT GNI ini sebagai apa namanya perusahaan penanaman modal asing itu ternyata oleh banyak stakeholder di tingkat lokal itu, bahkan mungkin juga tidak hanya di tingkat lokal, itu dipandang kurang responsif ya terhadap berbagai peraturan-peraturan regulasi yang kemudian mereka tabrak atau mereka langgar sedemikian rupa. Dan sesungguhnya ini sudah berulang kali ditekankan ya, termasuk oleh para otoritas tempat, misalkan DPRD ya, Dinas Tenaga Kerja dan seterusnya, yang berulang kali sebenarnya sudah menegur dan kemudian memberikan masukan-masukan kepada PT GNI, tapi mereka bahkan dalam bahasanya, saya menyebut dari pernyataan uh, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara itu Pak Muhammad Safri itu, mereka ini bebal gitu ya, sudah diberikan masukan, sudah diberikan warning ya, tapi tidak juga segera melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana tadi concern yang apa telah disampaikan sebelumnya. Dan saya kira ini juga di satu sisi akan menjadi pintu masuk atau momentum yang bagus ya, untuk kalau semua pihak concern terhadap perbaikan yang menyeluruh, maka ini harus diinvestigasi secara menyeluruh agar kemudian kita bisa mendapatkan apa-apa saja yang seharusnya atau apa saja duduk persoalannya, dan di mana akar persoalannya begitu. Saya kira begitu, Bung Fauzi. Baik, Bung Fajar, ini juga ada informasi terkait dengan PT GNI itu sendiri yang tadi disebutkan bebal ya menurut Bung Fajar. Ya, yang dimana bahan-bahan pembangunan pabrik dan mesinnya ini langsung diimpor oleh Cina. Ya, yang apakah ini menguntungkan untuk Indonesia sendiri, Bung Fajar? Ya, ini saya kira memang imbas dari
apa namanya pola turnkey project ya, yang memang itu menjadi suatu pola yang selalu disodorkan oleh Cina kepada mitra-mitra mereka ya, kepada negara-negara di mana mereka ingin menanamkan investasi. Jadi selalu Cina ini menyodorkan polanya pola turnkey project. Apa itu turnkey project? Adalah suatu pola investasi di mana apa mereka tidak hanya berinvestasi uangnya saja, tapi mereka juga akan membawa SDM-nya ya, orang-orangnya, kemudian juga membawa teknologinya ya, eh, termasuk adalah membawa sebanyak mungkin barang-barang yang kemudian diperlukan untuk proyek itu. Nah, ini yang disebut sebagai turnkey project. Nah, contoh misalkan tadi di GNI 10% tenaga kerja di GNI itu kan dari Cina ya. Kalau seluruh total keseluruhan tenaga kerja itu, informasi yang saya terima itu adalah sekitar 11 ribuan. Kemudian tenaga kerja asingnya itu dari khususnya dari Cina itu 1.300-an orang. Itu berarti kan 10% ya dari keseluruhan populasi tenaga kerja itu adalah tenaga kerja dari Cina. Kemudian permodalannya juga dari Cina. Barang-barang yang kemudian digunakan untuk pembangunan pabrik dari awal itu juga diimpor dari Cina, semaksimal mungkin dari Cina. Nah, ini yang memang sebenarnya dalam bahasa lain, kalau menurut saya ini adalah bagian dari model-model eksploitasi, ya, model-model penjajahan gaya baru, atau bahasa ini adalah neo imperialisme gitu ya. Jadi um, memang kita tidak lagi dijajah dengan apa, dengan militer, kekuatan militer, tapi sesungguhnya kita sedang dieksploitasi, sedang dijajah oleh sebuah bangsa atas nama dalih investasi. Nah, ini yang saya kira kita kalau tetap mempertahankan pola-pola seperti itu, maka sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa gitu. Karena tadi misalkan tadi nikel, nikel ini merupakan apa namanya, salah satu sumber daya alam yang paling banyak dijumpai di Indonesia. Kemudian karena atas nama dalih investasi, mengundang sebanyak mungkin investor ya. Dalam hal ini investor-investor dari Cina, entah sudah berapa puluh perusahaan dari Cina ya, atau mungkin bahkan ratus ya, perusahaan dari Cina yang kemudian menanamkan investasinya di sektor pertambangan nikel ini. Nah, dari situ kemudian mereka juga bangun smelternya. Hasil dari smelter ini kan menjadi barang setengah jadi sebenarnya ya. Tidak langsung bisa diaplikasikan. Kemudian barang inilah yang kemudian diekspor ke Cina. Di Cina lah yang kemudian barang ini dirupakan dalam bentuk bisa baterai, bisa menjadi barang-barang atau produk-produk akhir yang untuk mengisi supply chain di negara Cina dan seterusnya. Nah, ini Indonesia hanya sesungguhnya mendapatkan remah-remahnya saja ya. Sudahlah kandungan tenaga apa kandungan barang lokalnya juga mungkin minimal. Kemudian SDM-nya juga kita hanya menjadi SDM yang mengisi posisi-posisi middle ke bawah ya. Uh, uh, Sebagian besar keuntungan juga larinya ke Cina. Belum lagi kemudian uh, tadi barang setengah jadi tadi juga akhirnya kemudian dijadikan barang jadi di Cina yang tentu nilainya itu berlipat-lipat dibandingkan dengan barang setengah jadi yang kita ekspor tadi. Walaupun memang barang setengah jadi itu pun sudah memberikan apa namanya dampak finansial bagi Indonesia itu cukup signifikan gitu. Tapi tentu kita harusnya tidak hanya berhenti di situ gitu ya. Karena sesungguhnya sekarang ini kalau ada yang kemarin yang mengatakan kita ini sedang menghijaukan negeri orang ya. Artinya dengan isu ada mobil listrik ya, ekosistem mobil listrik, kemudian semuanya alat-alat transportasi dengan menggunakan listrik, maka peran nikel ini kan sangat signifikan. Dan Indonesia hari ini nikelnya dieksploitasi habis-habisan ya oleh investor-investor asing, termasuk dari Cina. Kemudian mereka akan gunakan untuk salah satu memproduksi baterai ya, yang secara besar-besaran, dan itu dilakukan oleh Cina. Ya. Dan berarti kan kita sedang menghijaukan negeri Cina sendiri gitu ya, bukan di Indonesia gitu. Karena kalau ke Indonesia lagi maka tentu harganya sudah menjadi semakin mahal, berlipat-lipat dibandingkan dengan nilai ekspor dari produk ini. Yang saya kira memang kita patut mempertanyakan kembali ya, pola-pola investasi yang seperti ini harusnya tidak dilanjutkan kembali ya, karena ini sangat merugikan Indonesia. Kita hanya mendapatkan secuil dari apa kue besar yang dihasilkan
dari apa namanya dari pengelolaan atau eksploitasi sumber daya alam tadi itu, dan kita apa namanya harusnya tidak berpuas diri gitu ya. Walaupun kita juga melihat pernyataan-pernyataan dari para pejabat itu kadang menggelikan itu. Kita hanya mendapatkan remah-remah tapi sudah bangganya luar biasa gitu. Nah, ini saya kira perlu dievaluasi secara menyeluruh gitu. Bung Fauzi. Baik, Bung Fajar. Bung Fajar, tadi juga disebutkan banyak hal terkait dengan beberapa akumulasi. Apakah juga salah satunya akumulasi dari persoalan di Morowali ini termasuk yang tadi disebutkan eksploitasi terkait dengan sumber daya alam yang dirasa melimpah tetapi tidak membawa keuntungan untuk masyarakat sekitar ini, Bung Fajar. Dan juga apakah ini juga berdampak untuk rakyat Indonesia, Bung Fajar? Ya, saya kira ini tadi adalah sebagai proses akumulasi. Kita mungkin sering ya, sering kali mendapatkan informasi ya, kemudian apa namanya bisa berupa teks ya, kadang berupa video juga gitu ya. Bagaimana kemudian apa permasalahan investasi, terutama investasi dari asing dan terkhusus lagi dari China, ini telah menyebabkan berbagai persoalan-persoalan mendasar. Pertama tadi mungkin kaitannya dengan apa skema Trenggalek Project tadi yang jelas-jelas itu adalah bentuk penjajahan baru di Indonesia gitu ya, khususnya penjajahan ekonomi. Masalah yang kedua adalah eh, isu kesenjangan atau gap ya. Kesenjangan ini terjadi antara antara tenaga kerja asing khususnya dari China tadi itu dengan tenaga kerja Indonesia, sama-sama mungkin di posisi yang katakanlah mungkin operator gitu ya, atau apa namanya eh, supervisor atau superintendent gitu. Tapi pendapatan dan fasilitas yang didapatkan tenaga kerja asing tadi jauh lebih bagus dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia. Saya kira ini yang kemudian juga menimbulkan kecemburuan sosial begitu. Bagaimana kemudian mereka dihargai sedemikian rupa, sementara tenaga kerja Indonesia sendiri tidaklah terlalu dihargai. Nah, ini yang kemudian menimbulkan apa namanya bibit-bibit tadi ya sentimen ya di tengah-tengah masyarakat. Belum kemudian gap itu ya kemudian tampak nyata real di tengah masyarakat. Bagaimana kemudian misalkan kalau di tadi juga masih di Morowali ya, kalau Bung Fauzi Ihsan pernah ke Morowali, maka tenaga kerja Cina tadi mereka disiapkan mes-mesnya, kemudian mereka juga disiapkan segala fasilitasnya, termasuk akomodasi dan seterusnya ya. Sementara tenaga kerja Indonesia itu ya ibaratnya tidak terlalu mereka mereka perhatikan ya kesejahteraannya, kemudian fasilitasnya, akomodasi dan seterusnya itu. Nah, ini permasalahan yang kedua. Yang ketiga adalah juga derasnya investasi asing tadi juga kemudian menimbulkan juga apa tadi ya, terutama dengan masuknya tenaga kerja asing yang sangat deras ya. Mungkin jumlahnya secara total seluruh Indonesia itu bisa ratusan ribu atau bahkan mungkin tembus juta gitu ya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan sentimen tersendiri bagi tidak hanya bagi orang yang ada di daerah di mana perusahaan beroperasi, tapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Nah, terutama kemudian juga dikaitkan dengan apa namanya sentimen Cina ya, bahwa Cina itu adalah negara komunis ya, yang itu juga tentu sensitif bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas dan apa namanya beragama Islam ya. Kita tahu semua adalah bagaimana komunis itu ajaran komunis itu ya, dan bahayanya komunis bagi Indonesia. Kita tentu tidak bisa lepaskan dari peristiwa di masa lalu ya. Bagaimana Partai Komunis telah mencederai apa namanya eh, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dan ini semua kan tidak bisa dilepaskan sama sekali ya. Jadi masyarakat sangat sensitif kalau ada kemudian apa harus tenaga kerja asing yang masuk. Itu berbeda responnya terhadap mungkin masuknya tenaga kerja asing non China gitu ya. Dan apalagi ini kan jumlahnya sangat sangat banyak gitu ya, sehingga sangat kelihatan di bandara-bandara juga mungkin apa namanya nyata kelihatan ya mereka masuk dan seterusnya, dan kemudian dikaitkan tadi dengan peristiwa-peristiwa masa lalu, sentimen-sentimen apa umat Islam terhadap paham komunisme, sehingga inilah yang kemudian tadi menimbulkan akumulasi-akumulasi yang pada akhirnya berujung kepada apa ya
potensi konflik ya, sesungguhnya potensi konflik di tingkat lapangan begitu. Dan saya kira ini ada peristiwa kemarin ya, itu hanya salah satu ekses ya dari demikian masifnya investasi asing yang masuk terusnya dari Cina yang tentu tadi saya katakan eh, menimbulkan ekses-ekses yang negatif ya, terutama dari aspek sosial ya. Dan saya kira masih banyak lagi akumulasi-akumulasi permasalahan yang di aspek lingkungan ya, mungkin juga di aspek ekonomi. Ya, di aspek lingkungan misalkan sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa banyak perusahaan-perusahaan China itu yang yang abai terhadap pengelolaan lingkungan ya. Itu saya dapatkan itu juga di beberapa daerah. Misalkan kalau saya pergi ke Sulawesi, saya pergi ke Kalimantan, saya pergi ke tempat-tempat yang lainnya di daerah berbagai daerah di Indonesia itu selalu salah satu permasalahan yang disampaikan oleh stakeholders terkait dengan perusahaan-perusahaan asing khususnya perusahaan Cina ini adalah masalah komitmen mereka untuk pengelolaan lingkungan ya. Jadi alih-alih mereka menaati permasalahan lingkungan, pengelolaan lingkungan ini mereka mengabaikan itu dan lagi-lagi ini kan semakin menimbulkan tadi ya sentimen negatif tadi itu. Ini kenapa sih Anda ini sudahlah beroperasi di negeri orang gitu ya, kemudian kok Anda ini tidak memberikan perhatian yang memadai di dalam pengelolaan lingkungan dan seterusnya. Nah, ini yang memang apa namanya? Ya tentu dalam hal ini kita kita sangat dirugikan gitu ya. Walaupun ada sejumlah nilai ekonomi, tapi saya kira itu tidak sebanding dengan potensi kerusakan. Pertama adalah kerusakan lingkungan, yang kedua adalah juga semakin apa namanya merenggangnya kohesi sosial di tengah-tengah masyarakat akibat tadi ada kesenjangan-kesenjangan dengan terutama dengan tenaga kerja asing ya dari Cina ya dan ini menyebabkan rawan konflik tadi itu. Saya kira itu Bung Fauzi permasalahannya. Baik, Bung Fajar. Terakhir, Bung Fajar, terkait dengan tadi juga disebutkan adanya akumulasi dari investasi atau permodalan, ya, yang dimana kalau kita lihat permodalan dan juga investasinya ini bersifat dan bernuansa distribusi tidak imbang secara spasial, maupun bentuk-bentuk akses dan kontrol terhadap sumber daya yang juga tidak merata ini, Fajar, Bung Fajar Kurniawan. Sebenarnya lalu apa solusi tuntas mengatasi problematika di Morowali ini, Bung Fajar? Ya, jadi memang kalau kita telaah secara seksama memang ya distribusi ekonomi akibat investasi ini kan hanya dinikmati oleh segelintir orang ya. Dan tentu dalam hal ini adalah tadi para pemilik modal dan siapa pemilik modal itu tentu adalah tadi apa namanya ya investor-investor asing gitu atau kapitalis global gitu ya. Yang itu juga sebenarnya adalah kalau bukan kapitalis global adalah kapitalis lokal juga yang semuanya mereka ini adalah kalau boleh dikatakan sebagai kelompok oligark gitu ya, yang oligark ekonomi yang kemudian memegang kendali atas sumber daya ekonomi. Sementara masyarakat itu hanya menikmati tadi yang saya katakan remah-remah yang tersisa dari kue ekonomi yang sedemikian besarnya dan mungkin juga yang menetes itu juga tidak seberapa dibandingkan dengan keseluruhan kue ekonomi yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam kita gitu ya. Dan lagi-lagi tadi ini kan hanya dinikmati daerah-daerah tertentu ya misalkan tadi kebetulan Wali yang kaya dengan sumber daya alam nikel, kemudian mungkin di Sulawesi Tenggara juga ada daerah namanya Pomala, Konawe, ya. Kemudian di Sulawesi Selatan ada namanya daerah Sorowako, ya. Ada Pulau Opi ya, di Halmahera atau di Maluku gitu. Nah, memang distribusi kekayaan itu nanti akan memusat kepada apa namanya sumber-sumber daya apa pusat-pusat sumber daya alam tadi itu ya dan inilah yang kemudian menyebabkan disparitas apa namanya pembangunan satu daerah dengan daerah yang lainnya daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam secara memadai maka dia tetap akan daerah yang relatif tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah yang kebetulan ada atau memiliki atau kaya dengan sumber daya
alam di situ, baik sumber daya alam pertambangan, ya migas dan seterusnya. Nah, termasuk adalah tadi akses-akses ya. Nah, dengan dikuasainya sumber daya alam tadi oleh investor dengan oleh kapitalis tadi itu, tentu ini membatasi akses-akses bagi masyarakat ya, termasuk dalam mungkin pengusaha-pengusaha lokal untuk kemudian mendapatkan apa namanya akses terhadap pengelolaan sumber daya alam tadi, atau bahkan juga tidak hanya pengusaha lokal, tapi juga membatasi akses negara sebenarnya. Ya. Padahal negara inilah yang apa namanya berkuasa penuh atas seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia ini. Tapi dengan adanya investasi tadi, maka sebenarnya kita juga telah membatasi diri kita, membatasi negara ini, atau negara ini terhadap akses kepada sumber daya alam tadi itu. Nah, kemudian juga kontrol ya tentu kalau sudah apa namanya atas nama investasi, ya, kontrol bukan lagi di tangan kita, tapi kontrol di tangan investor ya. Jadi ini yang menyebabkan keruwetan ya, atau kalau dikatakan adalah the circle atau lingkaran setan terkait dengan apa namanya pola-pola pengelolaan sumber daya alam yang apa namanya eksploitatif, akumulatif ya, yang itu hanya menguntungkan pihak investor, sementara rakyat dan negara Indonesia ini hanya mendapatkan sedikit saja dibandingkan dengan apa yang didapatkan oleh investor tadi itu, yang itu adalah kaum kapitalis global tadi yang juga kita sebut sebagai oligarki ekonomi. Kemudian kira-kira bagaimana solusi untuk terjadi di Morowali? Saya kira memang dalam hal ini sesungguhnya menjadi momentum yang tepat ya, kita mengevaluasi secara komprehensif bagaimana sesungguhnya strategi atau sistem yang tepat untuk kita mengelola sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada negeri kita ini dengan sebaik-baiknya ya. Eh, Kalau kita lihat atau evaluasi bagaimana pola pengelolaan atau pola eksploitasi sumber daya alam selama ini mulai dari zaman Indonesia Merdeka sampai hari ini, kita melihat bahwa sumber daya alam, keberadaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah itu tidak langsung berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat ya. Kecuali sedikit saja gitu ya. Tapi kita telah mengeksploitasi sumber daya alam, justru para negara-negara atau negara-negara investor itu atau kelompok-kelompok investor tadi yang kemudian menikmati kue tadi itu tadi rakyat ini hanya menikmati sedikit saja. Jadi ini waktu yang tepat saya kira untuk mengevaluasi bagaimana sistem yang lebih tepat untuk mengelola sumber daya alam, dan saya kira ini kalau kita menggunakan pendekatan-pendekatan sistem kapitalisme liberal selama ini, di mana semua orang yang punya modal atau di mana semua apa investor ya itu bebas untuk memiliki apa saja. Kalau Anda punya uang, silakan miliki tambang ini. Kalau Anda punya uang, silakan eksploitasi sumber daya ini. Dan ini kan tadi melepaskan pengelolaan sumber daya alam tadi kepada investor. Dan saya kira itu yang pola-pola yang sudah tidak tidak apa namanya tidak inline dengan upaya kita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Harusnya kalau kita bercermin ya, apalagi kalau kita apa namanya sebagai negeri Muslim terbesar itu kan kita harusnya mencoba menelaah ya bagaimana sesungguhnya Islam memandang pola pengelolaan sumber daya alam ini, dan karena kita meyakini bahwa Islam itu tidak semata-mata adalah sebuah apa namanya agama ritual, tapi dia juga mengandung sejumlah perangkat peraturan ya yang diturunkan oleh Allah untuk kemudian dijadikan panduan di dalam mengelola seluruh aspek kehidupan ini, termasuk adalah aspek pengelolaan sumber daya alam. Nah, harusnya kita mengacu ke situ ya. Bagaimana kemudian kalau di dalam Islam itu dikenal terkait dengan pola-pola kepemilikan ya, itu ada tiga ranah kepemilikan. Ada kepemilikan pribadi atau individu, atau al-milkiyatul fardiyah ya, ada kepemilikan umum atau al-milkiyatul ammah ya, ada kepemilikan negara atau al-milkiyatul daulah. Nah, barang tambang ya itu sebenarnya masuk dikategorikan ke dalam konsep ekonomi Islam itu sebagai barang milik publik ya. Artinya apa? Artinya negara tidak boleh sebebas itu
dengan bebas kemudian menyerahkan pengelolaan sumber daya alam tadi kepada pihak swasta, termasuk dalam ini adalah investor asing. Tapi itu atas nama umat, atas negara rakyat, maka negara yang harus mengelola itu dan kemudian hasilnya sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan atau kemaslahatan masyarakat. Nah, ini yang juga kemudian harus perlu perlu perubahan mendasar saya kira ya dari konsep sistem ekonomi kita dari sistem ekonomi yang eksploitatif tadi yaitu kapitalisme liberal tadi menjadi sistem ekonomi yang lebih berkeadilan yang itu akan bisa mewujudkan kesejahteraan yang hakiki tadi itu. Nah, ini diskursus seperti ini saya kira harus harus terus dimunculkan ya agar kemudian kita tidak lagi terjebak ke dalam solusi teknis, tapi mungkin kita harus mengurai masalahnya itu dari akar masalah yang paling mendasar yaitu adalah tadi kita selama ini pendekatannya menggunakan pendekatan sistem ekonomi kapitalisme yang liberal tadi. Kenapa kita tidak ganti itu menjadi sistem ekonomi Islam yang kemudian kita harapkan dari situ justru akan bisa mendorong terwujudnya kesejahteraan tadi itu dengan memposisikan ya pola-pola kepemilikan salah satunya itu sesuai dengan apa yang aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Jadi saya kira ini kalau kita bahas ini menjadi panjang ya, tapi ya, poin pentingnya adalah kita harus open minded ya, harus terbuka untuk kemudian mengevaluasi tidak hanya pada masalah-masalah yang teknis ya, yang strategis, tapi kita harus bawa ini ke permasalahan yang akar masalahnya yang mungkin lebih paradigmatik gitu. Jadi harus ada pemikiran ke arah sana gitu. Kalau Baik. tidak, maka peristiwa-peristiwa seperti yang terjadi di Morowali ini hanya masalah waktu saja. Mungkin akan terjadi juga tidak hanya di Morowali, akan ada Morowali yang lain, akan ada korban-korban yang lain, ya akan ada kesenjangan yang lebih tinggi dan seterusnya. Sementara kita sebagai pemilik sumber daya alam ini tidak akan mendapatkan eh, kue ekonomi sebagaimana yang seharusnya. Jadi inilah waktu yang tepat untuk kita tidak hanya mengevaluasi di permukaan, tapi lebih dalam lagi waktu yang tepat untuk kita mengevaluasi secara lebih komprehensif, secara lebih paradigmatik. Saya kira itu poin dari saya, Bang Baik, Fauzi. terima kasih Bung Fajar atas kesempatannya. Ya. Pemirsa program Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari program kami. Sampai bertemu kembali di waktu yang sama, di program yang sama. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten kami. Akhirnya saya Fauzi Sanjabir, bersama kru yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.